Kembali lagi di channel Belajar Investasi Saham. Video kali ini saya akan membahas perihal right issue jumbo yang akan dilakukan oleh BBKP. Saya take video ini di tanggal 9 Mei 2023 dan video ini publish mungkin besoknya, berarti tanggal 10. Apakah menarik perihal right issue jumbo ini dari BBKP atau ada yang bisa dikatakan buruk ya, karena BBKP ini bisa dikatakan right issue mulu gitu. Simak videonya sampai selesai perihal right issue BBKP yang capai 12 triliun. Oke, saat ini BBKP berdasarkan laporan keuangan 2022 itu mempunyai modal inti sebesar berapa nih? 11 triliun. Ini dalam jutaan, miliar, triliun. Nah, rencana right issue ini ada saya baca di Kontan Senin atau kemarin ya, 2 hari sebelumnya ya, karena ini rilis di hari Rabu tanggal 8 Mei jam setengah 5, di mana di sini ya BBKP telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan right issue dalam rangka penambahan modal 12 triliun. Penambahan modal akan menjadi right issue terbesar di 2023 ini di Indonesia. Oke, sebelumnya tahun 2018 KBFG melalui KB Kokmin Bank telah menginvestasikan lebih dari 10T ke Bank KB Bukopin. Kokmin Bank ini bank besar ya, salah satu bank besar yang ada di Korea setahu saya. Oke, rencana modal ini telah disetujui saat RUPSLB di 30 November. Terus suntikan modal ini diharapkan membuat semakin berkompetisi di layanan industri keuangan nasional ya. Nah, di mana tetap konsisten dalam pengembangan bisnis terutama segmen usaha kecil menengah atau UMKM dan retail. Oke, kita garis bawahi ya, usaha kecil menengah UMKM. Jadi Bank Bukopin ini punya salah satu kompetitornya yaitu Bank BRI ya. Mana Bank BRI sudah terkenal dengan ya bank pengkreditan rakyatnya, fokusnya ke UMKM. Nah, ini salah satu lawannya ya. Terus sudah oke. Kalau kita lihat historikalnya dulu, si Bank Bukopin ini corporate action kita cek ya. Dia melakukan right issue ini sudah keberapa kali ya? Udah ini keempat kalinya. Jadi yang pertama itu 2018 dengan rasio 10:3, lalu 2020 dengan rasio 5:2, lalu 2021 dengan rasio berapa nih nolnya? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti 20 juta banding ya, inilah. Ini itu yang sebelah kanan ini new right issue yang akan diperoleh dengan price-nya ini. Dan sekarang 2023 ini akan ada right issue lagi. Oke, ini saya sudah nemu prospektusnya, ada di keterbukaan informasi tepatnya pastinya. Oke, di sini ya dijelaskan satu, ada poin-poin yang harus kita cermatin, harus kita pahami dalam right issue ini. Ada 3 hal ya menurut saya ya. Satu, berapa rasionya? Satu itu. Karena semakin kita tahu ya, rasio ini mempengaruhi ya berapa right issue yang nantinya akan kita peroleh dan bisa kita tebus. Satu itu. Dan yang kedua juga siapa standby buyernya, karena di situ kita bisa mengetahui ya ini tujuannya apa, tujuan dari right issue-nya mau dikemanain gitu. Dan yang ketiga menurut saya adalah beberapa hari sebelum tanggal efektifnya itu ada yang akumulasi apa enggak. Dari situ kita tahu bahwa nantinya kedepannya secara short term sahamnya mau dibawa kemana. Sahamnya dalam artian di sini itu induknya ya. Oke. Nah, ini prospektusnya di mana? Nah, nanti kita baca lagi. Periode distribusi saham berasal dari HMETD ini di tanggal 24 sampai 30 Mei. Jadi bentar lagi. Kamdet RI-nya yang berhak dapat ini tanggal 15 Mei. Jadi kalau tanggal 15 udah punya ya, tanggal pencatatannya ini tanggal pencatatan baru hasil pelaksanaan ini dapat 22 Mei. Oke. Udah. Jadi di fungsinya di Kamdet ya, sama dengan dividen dan kawan-kawan, itu 15 Mei. Oke, nah ini
di mana Bank Bukopin ini saat ini sampai per 31 Maret punya 187 kantor cabang pembantu, 1 kantor fungsional, dan 347 jaringan ATM. Oke, punya ATM-nya lumayan, 300 something. Oke, ini perbandingannya ya, di mana setiap pemilik 100 juta lembar akan memperoleh 176.762.922 juta lembar. Ini yang akan diperoleh. Terus sudah. Nah, ini saya bikin Excelnya seperti ini. Yang ini, RI-nya ini 100 juta akan dapat ini. Oke, udah. Kokmin. Nah, Kokmin ini bertugas sebagai pemegang pemegang utama lah, karena pengendali juga. Kokmin ini punya Kokmin Bank, ini punya kepemilikan 67% dari total ya, 67%, sisanya 33% itu dimiliki oleh masyarakat atau publik. Oke, kembali lagi ke prospektus. Oke, Kokmin selaku pemegang saham utama menyatakan akan melaksanakan sebagian. Nah, dia kan punya hak ya, untuk punya hak ya. Hak itu bisa diambil, bisa enggak. Makanya namanya kan HMETD, memesan efek terlebih dahulu. Tuh. Nah, dia punya karena punya sebesar ini 4 juta ini bla bla bla. Oke, dengan jumlah dia akan menebus hanya sekian, 48.500.370.808 lembar. Itu yang mereka akan tebus doang. Dan ini sisanya mana nih? Berdasarkan surat pernyataan Kokmin tanggal 7 April akan mengalihkan sebagian HMETD-nya yang dimiliki, yaitu sebesar 31 M ini bla bla bla, kepada STIC Egwin Star Holding Inc. Atau disingkat STIC. Nah, oke. Harusnya ini saya sudah bikin tabelnya. Harusnya Kokmin ini akan punya hak sebesar 80 M. Tetapi di prospektus dia mengatakan hanya akan menebus 48 M something. Sisanya yaitu ini 31.900. Itu akan ditebus oleh STIC. Nah, itu jelas. Oke, udah. Apabila setelah alokasi pemeriksaan saham tambahan maka terdapat sisa HMETD, maka berdasarkan perjanjian pembeli siaga dan penambahan modal dengan memberikan hak HMETD dahulu, bla 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 bla. Maksudnya di sini apa? Standby buyer. Jikalau di luar Kokmin dan STIC, siapa sih yang membeli saham ini? Menebus RI ini. Nah, yang akan menjadi pembeli siaga yaitu adalah PT KB Valburi Sekuritas 1, Sunindo Kokmin Best Finance, KB Financial Multifinance, dan Kokmin Best Insurance Indonesia. Satu lagi, Kokmin Bank Co Ltd. Di mana semua para pembeli siaga ini adalah anak perusahaan dari Kokmin Group. KB Finance Group lah, KB Finance Group. Itu poinnya di situ. Jadi bisa saya simpulkan. Sebelum kesimpulan ya. Lalu pertanyaannya adalah siapa sih STIC ya? Nah, ini. Karena apa? Karena dia punya sekian persen ya tadi ya. Sekian persen, kalau dipersenkan ya ini STIC itu akan kebagian porsi sebesar 16,98% setelah reg issue ya. Nah, sudah PUTD ya. 16,98. Nah, pertanyaan adalah siapa sih STIC ini? Nih. Dalam sumber di Bloomberg pun saya mencoba untuk mencari tahu siapa sih itu STIC, di mana yang menjadi pemegang saham kedua ya. Di sini pun di Bloomberg Technos.com ini pun tidak banyak informasi mengenai STIC yang berpotensi menjadi pemegang saham terbesar kedua di Bukopin. Tidak ada website resmi dari STIC dan kawan-kawan. Intinya agak susah mencari sumber ini. Jadi ini akan menjadi PR dari semuanya yang menonton video ini, dan juga yang tahu bisa tulis di kolom komentar siapakah itu STIC. Meskipun seperti itu, ada poin yang bisa kita ambil nih, dimana berapa sih harga pelaksanaannya. Kita cek di sini pelaksanaan. Nah, harga pelaksanaannya ini tertulis adalah 100 per lembar.
Kalaupun kita tidak tahu STIC itu siapa, apakah itu holdingnya sendiri atau yang lainnya, nah itu kita cek lagi. Yang jelas mereka membeli di harga 100. Nah kalau dari namanya sendiri ya Star Holding ya, berarti ini adalah perusahaan holding sih, pemikiran saya seperti itu. Oke, itu sudah. Lantas yang selanjutnya adalah porsinya. Nah tadi kan sudah dijelaskan juga, kalau nggak ada yang tebus, siapa pembeli siaganya? Pembeli siaganya ini tidak lain tidak bukan adalah anak perusahaan dari Kokmin sendiri ya. Dan porsinya rata-rata di angka di bawah 0,5% bahkan. Jadi sangatlah minor banget tuh. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih kegunaan dari RI ini? Banyak yang berseliweran perihal modal inti ya, modal inti bank. Mungkin kegunaannya ini adalah untuk menaikkan modal inti bank dari si Bukopin sendiri. Nah kalau kita cek tadi di laporan keuangan di akhir tahun 2022, modal intinya di 11T ya, 11T. 11T kalau berdasarkan peraturan di OJK ya, peraturan di OJK ini nomor 6 POJK 3/2016 tentang kegiatan usaha jaringan kantor berdasarkan modal inti bank. Ini modal inti bank itu ada 4 ya. Buku 1 itu kurang dari 1T, buku 2 itu 1 sampai 5, buku 3 itu 5 sampai 30, dan buku 4 di atas 30. Kalau hal ini masih terjadi ya, kita cek lagi modal intinya berapa sih. Kita set aja deh modal inti. Kalau aturan ini masih berlaku yang 2016 ini, poinnya adalah poinnya ada yang baru ya di 2021. Nah ini ada yang 2201 peraturan OJK perihal ya nomor 12 POJK 03/2021, dimana bukunya itu juga bank itu dibagi menjadi kelompoknya menjadi 4, KBM 1, KBMI 1, KBMI 2, KBMI 3, dan KBMI 4. KBMI 1 modal intinya 6T, 2 itu 6 sampai 14, 3 itu 14 sampai 70, dan 4 itu 70T. Sebelum break issue berarti posisinya Bank Bukopin ini berada di sini, buku 2. Nah setelah RI kan dapat suntikan dana sebesar 12T ya, ibaratnya 12 tambah 11 jadi 20 something. Mereka akan naik kelas menjadi buku 3 gitu. Nah kita cek lagi kegunaannya itu apa sih, kegunaan dari break issue ini. Nah ini dijelaskan dimana tambahan investasi untuk anak perusahaan sebesar 1,2. Jadi dari total 12T 1,2 akan diputar ke anak perusahaan. Jadi let's say induk dari atau Bukopinnya sendiri itu akan hanya mendapatkan nominal sebesar 10 triliunan. Jadi 10 tambah 11 ya modal intinya nanti akan menjadi 21 triliun. Jadi poinnya adalah efek dari kenaikan ini itu modal intinya akan bertambah dan akan membuat perusahaan akan ya naik kelas ya, baratnya ya, menurut saya ke buku 3 gitu sih, dan akan menjadi saingan yang semakin sengit ya dengan Bank BRI karena target marketnya sama ya, UMKM itu sendiri. Tas apakah menarik ya dengan adanya RI ini? Poinnya ada 2 menurut saya. Yang pertama, kita tahu ya harga pelaksananya berapa? 100. Jikalau harga induknya turun di bawah 100, dekat dengan 100, itu bisa di pick up. Di bawah 100 silahkan di cut loss. Dan menurut saya pribadi ada di poin kedua, harga induknya nggak mungkin turun di bawah 100. Kenapa saya mengatakan nggak mungkin? Secara logika dasar ya, kita akan memikir buat apa kita beli induknya, buat apa kita beli RI-nya yang harga pelaksananya di 100, padahal induknya semisal harganya turun di bawah 100. Lebih baik kita langsung beli induknya toh gitu. Dan poin dari RI-nya ini kan biar ditebus oleh ya ibaratnya biar ditebus lah. Tinggal nanti kalau nggak di maintenance sama si yang bandarnya atau market makernya, harganya akan turun di bawah 100. Kalau di bawah 100 ya pasti akan pada beli induknya
Gitu sih. Jadi poinnya adalah simpelnya gunakan news ini sebagai trading aja untuk Bank Bukopin. Deket 100 silahkan pick up, bawah 100 silahkan cut loss. Sesimpel itu aja. Kalau buat investasi, saya bisa katakan Bank Bukopin lebih seringan RI-nya dibandingkan untungnya gitu. Teman-teman bisa cek aja di laporan keuangannya sejak 2020 kalau nggak salah ya. Sejak 2020 dia masih minus. 2020 dia masih minus, 2021 dia minus, 2022 dia minus lagi gitu. Udah 3 kali. RI-nya sendiri 4 kali. Jadi bisa dikatakan banyakan RI-nya daripada banyakan untungnya. Jadi bagaimana? Apakah teman-teman mau membeli saham ini untuk investasi jangka panjang? Kalau saya big no, masih banyak perusahaan banking yang lainnya. Atau mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian punya insight yang lain, tulis aja di kolom komentar. Sama tadi PR-nya, siapa sih STIC itu? See you on the next video, semoga bermanfaat. Bye-bye.